Hai guys, kembali lagi bareng gua di Barai Anime. Gimana kabar kalian semua? Wahai para penikmat konten spoiler, semoga kalian selalu diberi kesehatan, dilimpahkan rezekinya, dan dipermudah segala urusannya. Di video kali ini, gua masih melanjutkan kisah perjalanan Mukoda di dunia isekai. Namun sebelum ke pembahasannya, seperti biasa, gua mau bacain beberapa komentar yang masuk di video sebelumnya. Yang pertama ada dari Ramaraga. Brothers, semoga anaknya cepat sembuh dan sehat. Semoga seluruh keluarga sehat selalu dan semoga sukses. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih buat Babang Rama dan kalian yang tidak gua sebut untuk doa-doanya. Semoga kalian semua juga selalu diberi kesehatan, tambah sukses, dan jangan lupa untuk kita terus bersyukur. Selanjutnya ada dari Babang Dedi. Min, Mukoda udah jadi bos besar WKWKWK, petualang rank S, pedagang yang barangnya jadi incaran bangsawan. Memanglah itu sangat menyenangkan. Terkadang gua menghayal jadi si Mukoda yang bergelimang harta, tapi hayalan itu terhenti saat mengingat kalau si Mukoda sial dalam urusan asmara. Yang terakhir ada dari Fix Netra. Assalamualaikum Min, saya tunanetra. Semangat terus berkarya. Min, saya senang mendengar alur ceritanya. Tolong dibaca ya komentar saya. Saya kalau masuk isekai pengen bisa melihat dan pengen punya skill kayak si Petaba Genit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah jika kontenku bisa menghibur kalian semua. Dan semoga apa yang kamu impikan bisa terwujud. Tetap semangat buat Fix Netra. Insya Allah kita semua akan pergi ke dunia isekai. Cuman dunia yang mananya tergantung amal ibadah yang kita perbuat di dunia ini. Jadi selalu berbuat baik dan jangan lupa untuk beribadah. Oke lah, mungkin segitu dulu aja beberapa komentar yang bisa gua bacain secara langsung. Dan untuk kalian yang suka dengan channel ini, silahkan di subrek aja agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Jika sudah, kita gaskan ke videonya. Semua orang segera kembali mengemas ulang kosmetik di keesokan harinya. Mukoda membantu mereka selama beberapa jam juga. Antara sesi kerja pagi dan kemarin, mereka berhasil menghasilkan persediaan tonik rambut yang cukup banyak. Mukoda merasa sangat senang jika pekerjaan berjalan selancar sekarang. Jadi ia tidak perlu meminta para pembantunya bekerja lembur lagi. Ketika para pekerjanya telah mencapai target, Mukoda menyarankan agar mereka beristirahat terlebih dahulu. Di sini Mukoda telah membuatkan sandwich daging sapi yang Mukoda buat tadi malam. Untuk membuat sandwich itu, Mukoda cukup memanggang 2 potong roti, lalu mengoleskan mentega dan mustard Jepang pedas di atasnya, ditambah saus pada potongan daging dan menyelipkannya di antara irisan roti. Itu resep yang sangat sederhana, tapi rasanya enak sekali. Selain itu, Mukoda juga menambahkan kubis atau selada ke dalam sandwich. Lotte benar-benar berseri saat dia menggigit sandwichnya. Ini sangat bagus. Dia berteriak dengan gembira. Oliver, Eric, Kosti, dan Selja tersenyum lebar saat mereka makan. Seperti yang diharapkan, sandwich itu disukai anak-anak. Menurut pengalamannya, anak-anak menyukai makanan yang benar-benar bisa membuat mereka tenggelam. Vel, Dora, dan Sui juga asik dengan makanan mereka. Apakah kalian mengunyahnya? Tanya Mukoda yang kebingungan melihat betapa cepatnya ketiga familiarnya makan. Mukoda berpikir sebaiknya ia mengeluarkan seluruh stoknya dan menumpuk seluruh sandwich potong daging di atas piring. Dan ketiga familiarnya dengan senang hati terus memakannya. Tidak lama setelah itu, Aija datang mencarinya. Permisi, kami telah selesai mengemas ulang semua yang Anda minta, kata Aija kepada Mukoda. Oh, wah, sudah. Kerja bagus, terima kasih. Mukoda langsung turun ke basement, di mana di sana Mukoda menemukan banyak sekali kotak-kotak yang tertumpuk rapi, penuh dengan berbagai jenis botol, tonik penumbuh rambut, sampo, sabun, semuanya ada di sana. Bahkan dengan mengesampingkan tonik penumbuh rambut, terdapat cukup banyak sampo dan sabun untuk memenuhi beberapa pesanan biasanya. Mukoda pikir itu sudah cukup untuk memuaskan Lambert, setidaknya untuk pesanan besok. Setelah semua pekerjaan selesai, ia menyuruh semua orang berkumpul di ruang tamu sehingga Mukoda bisa mendengarkan permintaan mereka seperti yang sebelumnya ia janjikan. Baiklah, kerja bagus semuanya.
Janji tetaplah janji. Jadi aku berhutang satu hal pada kalian semua. Apapun yang kalian inginkan, siapa yang ingin bicara? Apapun yang kalian inginkan, siapa yang ingin berbicara terlebih dahulu? Tanya Mukoda. Tidak mengherankan, orang pertama yang mengangkat tangannya adalah Lotte yang tanpa pamrih. Aku. Lotte berteriak. Aku ingin sesuatu yang manis, katanya. Sesuatu yang manis ya? Baiklah, itu sangat mudah, kata Mukoda menimpali. Kemudian Mukoda membuka supermarket online-nya untuk membelikan Lotte sesuatu yang manis, dan makanan itu adalah sebuah permen. Oh, aku sebaiknya memilih permen keras. Dengan begitu, itu akan bertahan lama. Haha, kata Mukoda dalam gumamnya. Mukoda menemukan jenis permen keras yang telah dijual jauh sebelum ia lahir. Permen itu dikemas di dalam kaleng kecil dengan lubang yang cukup besar untuk mengeluarkan satu permen. Karena setiap kaleng berisi banyak rasa dan kita tidak pernah tahu mana yang akan keluar. Itu jauh lebih menarik daripada permen yang dikemas secara individual yang dapat kita pilih. Mukoda memutuskan itu sempurna untuk Lotte. Setelah menerima permennya, Lotte sangat gembira ketika Mukoda menyerahkan kaleng itu kepadanya. Sekarang siapa selanjutnya? Tanya Mukoda. Lalu ia melihat sekeliling pada semua orang, dan tatapan Mukoda akhirnya tertuju pada Selja yang sedang gelisah dengan penuh semangat. Apa yang kamu inginkan, Selja? Kata Mukoda kepada Selja. Baiklah, mohon tunggu sebentar, kata Selja sembari berlari keluar ruangan, dan ia kembali beberapa saat kemudian sambil memegang buku catatan yang Mukoda berikan padanya sebelum ia berangkat ke Rosenthal. Saya ingin salah satunya, ucap Selja. Wow, apakah itu berarti kamu sudah menggunakan semuanya? Mukoda menimpali. Selja membuka buku catatannya dan setiap halamannya memang dipenuhi tulisan yang padat. Ia benar-benar telah berlatih sekeras yang ia bisa. Bahkan bagian pinggirnya pun penuh dengan huruf. Mukoda merasa bangga padanya. Kamu benar-benar menggunakan semua ini. Itu luar biasa, kerja bagus. Mendengar itu, Selja tampaknya sedikit malu dengan segala pujian Mukoda. Sesaat kemudian, saudara laki-laki Lotte, Oliver dan Eric juga ikut angkat bicara. Aku ingin yang sama dengannya, kata mereka berdua. Melihat keseriusan anak-anak itu dalam belajar, Mukoda kemudian mempunyai sebuah ide, yaitu ia akan membelikan alat tulis lengkap untuk mereka semua. Set alat tulis yang Mukoda beli untuk mereka masing-masing berisi 10 buku catatan, selusin pensil, dan 3 penghapus. Buku catatan dan alat tulis sebanyak itu pasti akan bertahan cukup lama. Setelah itu, Kosti juga meminta perlengkapan belajar seperti yang lainnya kepada Mukoda. Astaga, anak yang baik. Saya hanya pernah belajar pada malam sebelum ujian ketika saya masih menjadi pelajar. Semua anak-anak ini benar-benar berbeda dibandingkan dengan pemalas sepertiku, gumam Mukoda dalam hatinya. Mukoda selanjutnya menekankan kepada orang dewasa lainnya bahwa mereka bisa meminta apa saja dan jangan sungkan atau merasa malu. Pada akhirnya, Tony memberanikan diri dan berkata ia menginginkan sebuah kapak kokoh yang memungkinkan memotong kayu dengan mudah. Sedangkan Aija menginginkan penggorengan yang bagus dan besar. Alban menginginkan cangkul untuk membantunya membajak ladangnya, dan Teresa menginginkan panci yang lebih besar. Tadinya Mukoda mendapat kesan bahwa Alban sudah punya cangkul, tapi ternyata gagang cangkulnya patah baru-baru ini. Dia punya peralatan lain yang bisa digunakan, tapi ketika semua sudah dilakukan, namun semua itu malah membuat pekerjaannya tambah lama karena kondisi cangkul reparan. Jadi ia menginginkan yang bagus, kokoh, dan tahan lama. Wajan dan panci adalah peralatan dapur, jadi Mukoda tahu pasti ia bisa mendapatkannya dari supermarket online-nya. Mukoda membelikan Aija sebuah wajan penggorengan besar dan bagian dalam yang diiklankan sebagai wajan anti lengket, tahan gosong, dan mudah dirawat. Kemudian membelikan Teresa sebuah panci besar dan tampak kokoh yang terbuat dari baja tahan karat. Hanya ada satu cangkul dan satu kapak yang tersedia untuk Tony dan Alban, tetapi keduanya tampak memiliki kualitas yang cukup baik. Semua orang sangat senang dengan imbalannya, tinggal Tabata, si kembar, dan Bartel. Mukoda bisa menebak apa yang mereka inginkan, tapi ia memutuskan untuk tetap bertanya, sekedar untuk mengukur. Si kembar Irvin, Luke, dan Bartel mereka menginginkan minuman oleng yang enak, sedangkan Tabata ia meminta sebuah sabun dan sampo yang Mukoda jual di toko Lambert.
Singkat waktu, Mukoda mulai mengirimkan barang pesanan Lambert. Pengiriman terakhir mencapai sekitar 1000 botol tonik penumbuh rambut yang membuat Lambert benar-benar terpesona. Namun untuk sabun dan sampo, Mukoda memutuskan untuk mengirimkannya dalam jumlah biasa. Tetapi Mukoda memiliki stok lebih banyak di rumahnya. Jadi jika Lambert perlu, tinggal pesan saja. Lambert membayar Mukoda lumayan cukup banyak. Karung yang Lambert serahkan kepada Mukoda berukuran kecil, tapi isinya penuh dengan koin platinum yang mengkilap. Karena stok tonik penumbuh rambut, sabun, dan sampo sudah ready, Lambert memberitahu Mukoda bahwa dia akan kembali ke ibu kota dalam beberapa hari ke depan. Dia telah membuat keputusan yang cerdik dengan pergi bersama ketua guild petualang Willem. Dengan 2 mantan petualang tingkat tinggi yang bertugas sebagai pengawal guild master, Lambert akan menjadi teman yang baik. Lambert juga menyewa sekelompok petualang yang dia dan Mukoda kenal baik, yaitu Party Phoenix. Jadi perjalanan ke ibu kota akan berjalan seaman mungkin. Setelah urusan Mukoda telah selesai, Vel mengirimkan message lewat telepati kepada Mukoda. Apakah sudah waktunya kita pergi? Waktu kita pergi kemana? Mukoda menimpali. Ternyata Vel meminta Mukoda untuk pergi ke dungeon yang terkenal sangat keras yang berada di negara Erman. Vel merasa memang betul ia mendapatkan banyak daging di dungeon Rosenthal. Namun di sana Vel tidak mendapatkan tantangan yang berarti. Dengan selesainya pengiriman ini, urusan Anda di kota ini sudah selesai bukan? Mari kita berangkat ke penjara bawah tanah berikutnya sekaligus. Saya berharap dapat melihat apakah tantangan super sulit membuktikan ujiannya bagi keberanian saya, kata Vel dengan tegas. Benar, teriak Dora yang memilih momen itu bergabung dalam percakapan. Ayo cepat bergerak, Sui ingin pergi ke ruang bawah tanah juga. Untuk masalah tawuran, ketiga familiar Mukoda memang sudah tidak bisa diragukan. Mereka bertiga berusaha keras untuk memaksa Mukoda agar segera bergegas ke ruang bawah tanah super sulit. Sebaliknya, Mukoda sangat ingin meluangkan lebih banyak waktu untuk benar-benar menikmati rumah barunya karena ia baru saja membeli rumah itu. Mukoda terus berusaha membuat alasan, namun semua alasannya selalu dimentahkan oleh Vel. Jadi mau tidak mau, Mukoda mengiyakan keinginan ketiga familiarnya pergi ke dungeon paling keras dalam waktu 3 hari ke depan. Dengan rencana pergi ke penjara bawah tanah yang mereka tetapkan, Mukoda merasa sangat kecewa. Ia harus segera menyiapkan makanan untuk perjalanan mereka. Kali ini mereka akan berpergian ke negara lain. Jadi kemungkinan besar itu akan menjadi perjalanan yang panjang. Mukoda harus benar-benar teliti dengan persiapannya. Pada akhirnya persiapan untuk perjalanan telah selesai dan segala sesuatu di rumah sudah begitu rapi sehingga menurut Mukoda ia tidak perlu mengkhawatirkan semua orang selama dirinya pergi. Bahkan jika skenario terburuk terjadi, Mukoda memastikan untuk membayar gaji mereka jauh di muka. Jika sesuatu terjadi pada Mukoda, mereka masih bisa mengurus diri mereka sendiri. Yang tersisa hanyalah persembahan bulan itu kepada para dewa. Mukoda meluangkan waktu pada malam sebelumnya untuk mendengarkan permintaan mereka. Jadi yang harus ia lakukan hanyalah membeli semuanya dari supermarket online-nya. Ninhill membuat keributan karena menginginkan kue Fumiya. Seperti biasa, dia sangat berhati-hati dalam mengingatkan Mukoda untuk membelikannya semua kue musiman yang bisa dibelinya. Itu membuat segalanya menjadi lebih mudah. Jadi Mukoda mulai membuka supermarket online-nya dan langsung menuju ke toko Fumiya. Di sana sedang diadakan promosi Girls' Day sekarang, yaitu bagian dari tradisi Hari Anak Perempuan di Jepang, melibatkan pemajangan sepasang boneka hias yang mewakili kaisar dan permaisuri. Dan kue pertama yang menarik perhatian Mukoda adalah kue pendek yang sangat rumit dengan apa yang tampak seperti boneka kecil yang terbuat dari marzipan di atasnya. Di sepanjangnya dengan seikat irisan buah persik. Mukoda juga membelikannya kue krim coklat dengan gambar boneka tradisional yang sama yang digambar di piringnya, ditambah kue tar kolak stroberi sebagai pelengkap. Ia mendapatkan semuanya dalam bentuk kue utuh. Tentu saja, meskipun Mukoda juga memasukkannya sekitar 10 potong kue, ditambah seikat dorayaki dan kue pon favoritnya, Mukoda pikir itu sudah cukup untuk Ninhill. Selanjutnya adalah Kisar. Tak ayal dia kembali meminta produk kecantikan. Kebetulan
dalam waktu sebulan lagi Kisar kehabisan produk perawatan kulit biasanya. Jadi dia meminta satu set busa wajah, krim, lotion, dan sejenisnya. Dia juga sangat menyukai lotion kecantikan premium yang Mukoda belikan untuknya baru-baru ini. Konon itu penuh dengan segala bahan yang mempercantik, dan dia menyuruh Mukoda memesankan satu paket lagi. Terakhir, Kisar bercerita kepada Mukoda bahwa Kisar khawatir kulitnya kehilangan kilaunya akhir-akhir ini. Samar-samar Mukoda sadar bahwa masalah seperti itu disebabkan oleh kotoran yang menumpuk di pori-porinya. Jadi Mukoda membelikannya masker lumpur yang konon sangat efektif untuk membersihkannya. Harganya cukup mahal, tapi tampaknya memiliki reputasi cukup lembut di kulit meskipun faktanya terbuat dari lumpur. Jadi menurut Mukoda itu akan memuaskannya. Lalu ada Agni yang meminta ale-ale. Seperti biasa, Mukoda membelikan sebungkus minuman oleng dari berbagai pabrik mikro, sebungkus minuman oleng asing dari seluruh dunia, minuman oleng premium dan hitam biasa, dan sekotak ale-ale ya bisu. Ia juga sangat menyukai hotdog yang Mukoda berikan kemarin untuk sisa persembahannya. Agni meminta Mukoda untuk memberinya apapun yang menurut Mukoda enak jika dimakan dengan teh sisri. Mukoda telah membuat banyak potongan daging sapi, B2 dan daging giling untuk perjalanan selanjutnya. Jadi ia memutuskan untuk memberinya beberapa di antaranya. Ruka seperti biasa meminta kue dan es krim. Dia menginginkan potongan kue kali ini dibandingkan kue utuh. Jadi dia bisa mencoba variasi sebanyak mungkin. Mukoda akhirnya membelikannya berbagai macam potongan kue yang ditawarkan di toko Fumiya dan melakukan hal yang sama dengan es krim. Memberinya rasa sebanyak mungkin dari merek sebanyak yang bisa dibeli di toko Fumiya. Dia juga meminta hotpot yang Mukoda and Friend makan baru-baru ini. Tampaknya Ruka memperhatikan mereka saat itu dan mulai menginginkannya. Dia menginginkan kokretes dan hotpot tomat yang Mukoda makan di jalan, serta hotpot daging sapi evolusi bawah tanah yang Mukoda buat beberapa hari yang lalu. Jadi Mukoda membuatkan masing-masing untuknya. Vel tentu saja segera muncul dan menunggu di belakang dengan harapan bisa makan itu juga sambil ngiler tentunya. Yang terakhir adalah dua pecinta minuman oleng versi barbar, Hepatos dan Fahan. Mereka menginginkan kejutan-kejutan dari rasa yang belum mereka coba. Mereka membuat keributan besar tentang bagaimana mereka benar-benar tidak bisa hidup tanpa barang-barang itu lagi. Lalu meminta satu botol teh sisri terbaik di dunia seperti biasanya dan menyerahkan sisanya kepada Mukoda. Mukoda mengunjungi toko minuman Tanaka untuk mendapatkan rekomendasi apa yang mereka inginkan. Setelah itu, Mukoda juga mempersiapkan persembahan untuk Dewa Pencipta. Ia memilih 3 minuman oleng bapak-bapak yang terkenal dari Kyushu. Memikirkan tentang Kyushu membuat pikiran Mukoda beralih ke soju ubi jalar. Jadi, ia membeli beberapa botol untuk dibawa bersama mereka. Salah satu soju dibuat dengan beras hitam dan ternyata memiliki kualitas umami yang sangat kuat pada rasanya. Rasanya yang menyegarkan membuatnya mendapatkan banyak pengikut setia di kalangan pecinta soju ubi jalar. Yang terakhir untuk Dia Pencipta adalah set makanan ringan kalengan premium yang biasa. Mukoda pikir dia bisa menyeruput soju perlahan-lahan sambil memilih makanan ringan kalengan yang kedengarannya sangat enak. Namun Mukoda merasa ini bukan waktunya untuk menggoda diri sendiri dengan kemewahan. Kotak kardus berisi semua persembahan telah tiba. Yang harus ia lakukan hanyalah menyerahkan kepada para dewa malam itu juga. Besok Mukoda akan mampir ke Guild Petualang untuk menyelesaikan penjualan item sihir Raja Bandit, lalu berangkat ke penjara bawah tanah di negara berikutnya. Seandainya aku bisa bersantai setidaknya sebentar lagi, ucap Mukoda. Di malam harinya, Mukoda bersiap untuk mengirimkan persembahan yang telah ia beli kepada para dewa. Baiklah, kelompok Ninhil yang pertama, gumam Mukoda pada diri sendiri. Ia mulai mengeluarkan kotak kardusnya dari item box dan meletakkannya di atas meja. Hanya sesaat berlalu sebelum kardus itu diliputi cahaya dan menghilang. Saya tahu Anda bersemangat, tapi ayolah, bukankah itu terlalu cepat? Kata Mukoda kepada Ninhil. Cek, akhirnya terdengar suara Ninhil yang sangat senang disertai dengan suara kotak kardus yang mulai di unboxing. Selanjutnya Mukoda mengirimkan kotak kardus milik Kisar. Ia mengatur sebuah kotak kardus yang penuh dengan kosmetik di atas meja. Hehehe, aku sudah menunggu begitu lama untuk ini. Terima kasih, kata Kisar. Mengingat Kisar pernah berkata jika kulitnya terlihat sangat kusam, jadi Mukoda membelikannya masker wajah. Hal itu terjadi karena
kotoran yang menumpuk di pori-pori kulitnya. Masker ini dibuat dari jenis lumpur yang ampuh banget membersihkan semuanya. Cukup menempelkannya ke seluruh wajah, lalu bilas lagi setelah sekitar 15 menit. Saya akan mencobanya segera, kata Kisar menimpali penjelasan Mukoda. Kemudian terdengar suara serak saat Kisar membuka kotak kardusnya. Mungkin untuk langsung memeriksa isinya seperti yang dilakukan Ninhil. Mukoda belum pernah mengirimnya masker lumpur sebelumnya, dan dari suaranya dia sangat tertarik dengan masker itu. Selanjutnya Agni, kata Mukoda sambil meletakkan kotak berisi minuman oleng versi anak-anak sampai penuh di atas meja. Mantap. Sekali lagi terima kasih. Saya akan pulang dan segera membukanya, kata Agni yang langsung balik kanan pergi ke rumahnya untuk menikmati barang yang dia dapat. Selanjutnya barang milik Ruka. Dia mendapat sekotak penuh kue dan es krim dengan beberapa hotpot di mangkuknya. Dengan gerabah cadangan yang Mukoda beli dari supermarket online yang ditumpuk di atasnya. Tutupnya sudah terpasang, jadi yang harus dia lakukan hanyalah merebusnya dan siap untuk disantap. Es krim, kue, dan hotpot akan saya makan besok. Terima kasih. Ketukan langkah kaki Ruka yang jauh lebih pelan membuat Mukoda tahu kalau dia juga sudah melaju kencang pergi dari tempat itu. Kami berikutnya, oleng, kata dua pemburu minuman oleng versi barbar bersorak riuh. Serius, seberapa besar mereka menyukai barang ini, gumam Mukoda. Mukoda memberi mereka minuman terbaik dari rekomendasi toko di minggu ini. Sudah waktunya Dewa Perang, malam ini kita minum sampai subuh, kata Hepatos. Kau tahu itu Dewa Pandai Besi, Fahan menimpali. Mereka berdua melangkah pergi, tawa riuh mereka menghilang di kejauhan. Hei, aku punya satu permintaan singkat terakhir, kata Kisar yang masih berada di tempat itu. Mukoda mempersilahkan Kisar untuk mengungkapkan apa yang ingin ia tanyakan. Ternyata Kisar hanya sedikit penasaran dengan level Mukoda sekarang. Ia tidak mencoba untuk membuat Mukoda terburu-buru atau semacam itu, tetapi Kisar pikir Mukoda mungkin sudah semakin dekat dengan penyewa berikutnya. Dan menurut Kisar, semua dewa lainnya memiliki penyewa yang secara praktis dibuat untuk mereka. Namun untuk dirinya sendiri, tokoh khusus itu tidak cocok dengan keinginannya. Oh benar, saya hampir lupa bahwa saya mungkin akan segera mendapatkan penyewa baru, Mukoda menimpali. Memang sih sudah lama sekali Mukoda tidak pernah mengecek statusnya. Kisar juga ada benarnya. Sejauh ini Mukoda tidak memilih toko khusus yang merupakan jenis toko yang Kisar minati. Mukoda sendiri ragu levelnya naik karena akhir-akhir ini dirinya tidak banyak menghadapi pertarungan. Dan inilah status Mukoda saat ini. Dari status itu diketahui Mukoda hanya naik satu level dari terakhir ia mengeceknya, yaitu di level 77 naik ke 78. Kemudian Kisar berkata jika dalam waktu dekat Mukoda akan kembali menjelajahi Dengyan, maka ia berharap Mukoda melakukan yang terbaik agar levelnya cepat naik dan bisa membuka toko khusus berikutnya. Itu bukan rencanaku, tapi ya aku akan berusaha, kata Mukoda. Toko khusus berikutnya yang akan terbuka di level 80. Jadi mungkin hal itu bisa terlaksana karena ruang bawah tanah bagus untuk meningkatkan kekuatan dan level secara drastis. Saya akan melakukan apa yang saya bisa, tapi saya tidak bisa menjanjikan itu, ucap Mukoda. Oh tentu saja saya mengerti. Saya hanya perlu berdoa semoga ada toko obat dan kecantikan di daftar Anda kali ini, kata Kisar menimpali. Bahkan seorang dewi pun berdoa untuk sebuah toko kecantikan. Mukoda sampai geleng-geleng kepala dibuatnya. Setelah selesai dengan para dewa pemalak, saatnya Mukoda memberi upetinya kepada Dewa Pencipta. Anda memanggil, ucap Dewa Pencipta. Mukoda mempunyai minuman oleng dan makanan ringan seperti biasa untuk Dewa Pencipta. Dan jika Dewa Pencipta mau, Mukoda juga punya sejenis soju yang terbuat dari ubi jalar untuk dicoba. Oh, minuman baru, kedengarannya cukup menarik. Terima kasih. Seperti biasa, kata Dewa Pencipta atas hadiah yang Mukoda beri kepadanya dan yang Mukoda berikan kepada orang lain. Mukoda sendiri senang bisa berbagi. Lagi pula para dewa lainnya pun telah memberi berkah mereka kepada Mukoda.
Kemudian Dewa Pencipta yang mengetahui Mukoda akan pergi ke ruang bawah tanah kembali. Ia menyarankan Mukoda tetap memperhatikan lantai 20. Siapa tahu Mukoda mungkin menemukan sesuatu yang menarik di sana. Lantai 20 ya, sesuatu yang menarik. Selama ini informasi yang diberikan Dewa Pencipta tidak mengecewakan. Jadi aku akan mengingatnya, gumam Mukoda. Di keesokan paginya saat fajar menyingsing, akhirnya tiba waktunya bagi Mukoda and Friend untuk berangkat ke penjara bawah tanah di negara tetangga. Mukoda mengucapkan selamat tinggal dan meninggalkan rumahnya, mampir ke kuil petualang dalam perjalanan keluar kota untuk mengambil pembayaran atas item sihir yang ia jual sebelumnya. Menurut penilai, semua desain mereka sudah ketinggalan zaman sehingga tidak menghasilkan bayaran yang besar. Mukoda tidak bisa mengatakan itu terlalu mengejutkan. Raja Bandit telah menyembunyikan barang-barang itu semua di dalam gua 100 tahun yang lalu. Jadi tentu saja mereka sudah tua. Setelah bergabung dengan kuil, Mukoda langsung menuju ke gerbang utama kota. Vel dan yang lainnya tidak akan menginginkan hal ini. Mereka begitu bersemangat dengan penjara bawah tanah itu. Dan mereka tidak ragu-ragu untuk selalu memberitahu Mukoda. Akhirnya, penjara bawah tanah yang bisa menimbulkan tantangan nyata. Saya tidak sabar untuk memulai, kata Vel dengan penuh semangat. Sama tidak ada yang tahu monster apa yang mungkin kita temukan di sana. Ini akan luar biasa, kata Dora yang sama semangatnya dengan Vel. Dan tentunya si bungsu Sui juga bersemangat untuk penjara bawah tanah. Perjalanan mereka kali ini lebih jauh daripada ke kota Rosenthal. Jarak tidak ada artinya bagiku. Saya akan membawa kita ke sana dalam waktu singkat, ucap Vel dan meminta Mukoda Sui untuk bersiap dengan goncangan turbulens yang akan terjadi. Dora sekalipun cukup kesulitan mengimbangi kecepatan Vel kali ini. Mukoda menempel di punggung Vel saat dia melesat ke depan, menambah kecepatan dengan kecepatan yang menakutkan.